Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang setelah kita menyelesaikan tausiah dari Ahilman, kita mau kasih kesempatan dulu untuk bertanya. Oke, ini dia Alfira Firina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira. Izinkan saya bercerita, Pak Ustadz. Beberapa waktu lalu anak saya sempat mengalami KDRT dari mantan suami saya, baik secara verbal maupun non-verbal. Selama 4 tahun pernikahan, saya dikaruniai 2 orang anak. Dan sebelumnya saya sudah pernah menikah dan membawa anak yang bernama Enzo. Nah, anak saya ini selalu di KDRT sama mantan suami saya, Pak Ustadz. Jadi setiap saya bekerja, saya pulang bekerja, tiba-tiba anak saya itu suka ada memar di pipi atau di kupingnya. Nah, saya suka tanya ke anak saya, kenapa? Saya bilang, kenapa itu pipinya memar? Tapi anak saya tidak pernah mau menjawab. Dia bilang, aku gak apa-apa Komi, dia bilang. Sampai akhirnya saya deep talk tiap malam sama anak-anak saya. Saya tanya lagi ke anak saya, kenapa itu kok pipinya memar? Akhirnya dia cerita, tadi aku disentil Mi sama papi. Terus dia suka ngomong ke saya, Pak Ustadz, Mi, sebenarnya papi saya ngasih mie sama aku. Saya jawab, sayang nak. Tapi kenapa ke aku perlakuannya beda? Kenapa ke aku perlakuannya kasar? Sampai suatu ketika anak saya di KDRT lagi hingga kepalanya bocor. Akhirnya di situ saya udah gak kuat karena perlakuan kekerasannya itu dilakukan bukan hanya sekali dan 2 kali. Akhirnya saya meminta berpisah sama mantan suami saya. Dan ketika berpisah, saya tidak diizinkan bertemu dengan kedua anak saya selama 1 tahun. Jadi saya keluar dari rumah hanya bersama Enzo. Dan pada saat berpisah pun saya diancam mau Pak Ustadz. Diancam, selalu diancam. Terus diteror sama mantan suami saya. Dibilang kalau misalnya saya mau ketemu sama anak-anak saya yang dari dia, pokoknya gak dibolehin. Dia selalu ngancem mau obrak-abrik rumah orang tua saya segala macam. Sampai pas saya berpisah pun mahar nikah saya diambil Pak Ustadz. Semua barang-barang yang dia berikan kepada saya diambil. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana anak saya bisa sembuh dari traumanya dari sisi saya sebagai ibunya buat menyembuhkan trauma anak saya. Yang kedua, bagaimana saya bisa melupakan dan mengikhlaskan apa yang pernah dia lakukan kepada saya. Terima kasih. Ustadz Ahilman, boleh izin peluk dulu, boleh peluk. Mbak Alfira ini bisa hadir di sini Ahilman, datang ke tempat yang tepat sekali. Dan mudah-mudahan jawaban dari Ahilman ini bisa menjadi jalan keluar untuk Mbak Alfira. Silakan Ahilman. Iya. Pertama kita ingin ikut sama-sama menguatkan Mbak Alfira dan putranya. Semoga semua yang terjadi
adalah bagian dari cara kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang makin baik. Tentu tidak mudah menjadi beliau, tapi insya Allah hidup harus terus berjalan. Dan kita harus melewati semuanya dengan prasangka yang baik kepada Allah. Jadi langkah pertama untuk melihat segala sesuatu itu, apapun itu yang terjadi, siapkan prasangka baik di hati sama Allah. Kenapa? Ana inda dhonni abdi bi. Kata Allah, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi seperti apa engkau berprasangka kepada Allah, maka seperti itu jugalah Allah berprasangka kepada dirimu. Pesan Ahilman, untuk apapun yang terjadi, prasangka baik kepada Allah. Itu yang pertama. Jangan bilang Allah jahat, jangan bilang Allah zolim, jangan bilang Allah enggak tahu perasaan saya, jangan bilang Allah kok Allah begini. Shh, cukup untuk semua yang sudah terjadi. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan terjadinya. Baru nanti yang kedua, kalau sudah prasangka baik, nanti kita akan ridho, akan terima kejadiannya. Saya terima mantan suami saya nyakitin saya, nyakitin anak saya. Diterima. Setelah diterima baru naik yang kedua. Kita harus mendekat kepada Allah. Anak yang jadi korban masih ada Mbak Alfira. Maka kadang yang dibutuhkan itu pendampingan dari ibu yang sangat kuat. Yang kita anggap dia jadi takdir, ternyata hanya hadir yang menyakiti juga. Kita anggap jadi obat, ternyata luka yang paling berat. Karena sebelum ini beliau pernah menikah dengan yang lain, kan berharap ketika membuka hati dengan yang baru bisa jadi obat, ternyata malah jadi luka yang paling berat. Maka dengan semua yang terjadi, Mbak Alfira temani anaknya biar tumbuh dalam segala kebaikannya. Mungkin kalau ditanya biar lupa agak susah. Gimana biar lupa? Kayaknya agak susah. Malah yang terjadi semakin berusaha melupakan, bukan semakin lupa, tapi malah semakin apa? Semakin ingat. Maka dampingi, setelah itu cari pendidikan yang baik, cari guru yang baik, cari lingkungan yang baik, agar ketika dia menemukan kebaikan, pelan-pelan trauma yang pernah terjadi itu pelan-pelan akan diisi dengan yang baik-baik. Kan gini, manusia itu dikasih dua ilham sama Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka aku ilhamkan kepada mereka dua hal. Takwa, fujur, baik, buruk. Jadi ini rumus nih, rumus. Kalau kita pengen sibuk dengan kebaikan, tinggalkan keburukan. Hidup tidak akan pernah dalam keadaan sedih terus. Pasti ada bahagia setelah kesedihan yang kita rasakan. Itulah makna fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mbak Alfira nanya, apakah akan ada rezeki bagi saya sama anak saya? Pasti. Saya ingin menyampaikan, seseorang tidak mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan dalam hidupnya. Ada istilah, ketika engkau dibanting, bersiaplah terpelanting. Ketika engkau ditempa, bersiaplah engkau akan ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Kalau yang abis kejadian, Enzo sempet traumanya banyak banget. Kayak misalnya terakhir pas kita keluar dari rumah, Enzo tuh setiap ngelihat mobil yang dipakai sama mantan suamiku, dia tuh selalu kayak histeris, kayak ketakutan gitu.
"Mi itu papi, Mi itu papi, Mi ayo ngumpet, ngumpet, ngumpet," gitu. Dia selalu kayak gitu tuh awal-awal, tapi aku selalu kayak nenangin, "Enggak kok, itu bukan papi," gitu. "Sekarang kita udah aman berdua," kayak gitu. Tapi emang proses sembuhinnya lama sih Mbak, kayak aku aja sekarang masih kayak harus bolak-balik ke PPA ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk Enzo selalu konsultasi sama psikolog kayak gitu. Sekolah, kalau yang gurunya selalu bilang ke aku, Enzo itu sekarang orangnya lebih banyak takut. Aku ngerasa lebih tenang, aku ngerasa lebih yakin kalau memang kita itu harus selalu berprasangka baik ke Allah gitu. Apapun maksudnya yang udah aku lewatin sekarang, itu bakalan jadi apa ya, pelajaran buat aku, dan aku yakin ke depannya aku bakalan bisa hidup jauh lebih baik lagi.